Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah online pada hari Minggu ini, minggu kedua. Mari Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih yang ada di rumah, mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita mau masuk, untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak yang terkasih, mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Brother Andrew. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang maha dahsyat, yang menjamin kehidupan kami sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga, karena bersama dengan Kau kami selalu menang. Apapun yang kami hadapi, Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Hidup kami dijamin. Apapun yang kami jalani saat-saat ini, Allah tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sangat butuh akan firman-Mu, karena firman-Mu terang bagi jalan kehidupan kami. Firman-Mu jaminan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Betania Sangkakala yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tujuan hidup kita. Di dalam kehidupan kita itu ada tujuan. Nah, tujuannya itu harus sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kalau sampai tujuan itu berbeda, itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ada tragedi yang akan terjadi. Jadi makanya kita harus tahu tujuan kita hidup itu apa. Orang-orang yang tidak punya tujuan hidup, makanya jadi susah. Sama misalnya kayak orang main sepak bola tanpa gawang. Jadi nggak ada tujuan, cuma bosan. Seseorang yang hidup tanpa tujuan, pasti dia akan bosan hidup. Banyak orang bunuh diri karena tidak punya tujuan hidup. Nah, hari ini makanya kita akan belajar tujuan hidup yang benar. Sekarang kita lihat tujuan-tujuan hidup yang salah. Kita buka ke Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, kita lihat ayat yang pertama. Rut 1 ayat yang ke-1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ke-1 ini, di situ dikatakan pada waktu di Bethlehem Yehuda ada kelaparan, orang ini pergi karena ada kelaparan. Dia cari ke tempat yang tidak ada kelaparan, yang ada banyak makanan. Sekarang kita lihat tetap di Rut pasal yang pertama. Sekarang kita lihat ayat yang ke-6. Rut 1 ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi ternyata tujuan hidup Naomi bersama suaminya Elimelek itu adalah makanan. Jadi begitu nggak ada makanan dia pindah, karena tujuannya makanan. Begitu kita salah, harusnya dia tetap di Israel karena dia pindah, tujuannya keliru. Cuma sebentar dia di Moab, Elimelek mati, meninggal. 10 tahun kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion mati sekalian, tragedi. Seseorang yang tidak hidup di dalam tujuan yang benar daripada tujuannya daripada Tuhan, terjadi tragedi. Makanya hari ini kita belajar. Kita lihat lagi sekarang tujuan hidup Saul. Tujuan hidup Saul itu untuk apa? Untuk jabatan dan kehormatan. Kita lihat sekarang ke 1 Samuel pasal yang ke-20. 1 Samuel pasal yang ke-20. Kita baca ayat 30 sampai dengan ayat 33. 1 Samuel 20 ayat 30 sampai dengan 33. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak
Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Kenapa Daud mau dibunuh sama Saul? Karena ketakutan bakal kedudukan kerajaannya akan jatuh ke Daud. Jadi dia pegang jabatannya. Kita lihat lagi 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita baca ayat 6 sampai dengan ayat 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan itu menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi tujuan Saul itu cuma jabatan dan kehormatan. Dia kepingin cuma di jabatannya tetap, anaknya dapat jabatan dia, dan kehormatan, orang menghormati dia. Kehormatannya saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15, kita baca ayat yang ke-30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Di sini dikatakan, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku di depan orang-orang. Dia cuma kepinginnya dihormati, dan dia cuma kepinginnya jadi raja terus, supaya nanti yang nurunkan juga anaknya juga. Dia gak kepingin ada Daud bisa jadi raja. Jadi begitu tujuannya salah, tujuan hidupnya salah, terjadi tragedi. Akhirnya apa? Semua anaknya mati, dan dia sendiri bunuh diri. Tragedi. Sekarang kita lihat lagi tujuan hidup Yudas. Tujuan hidup Yudas adalah untuk apa? Uang. Dia cuma kepengen uang. Akhirnya apa? Menjual Yesus. Kita lihat di Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, kita baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi kalau orang tuh tujuannya cuma uang, ada tendensi, ada kecenderungan bisa menjual Yesus. Sama kayak si Yudas ini. Jadi makanya tujuannya itu mesti sesuai dengan tujuannya Tuhan menciptakan kita ini. Tujuan hidup kita tuh harus sesuai dengan tujuan Tuhan. Makanya kalau itu bisa satu tujuan, selamatlah kita. Kalau enggak, terjadi tragedi. Kita lihat lagi tujuan hidup Simpson. Tujuan hidup Simpson untuk apa? Seks. Yang paling utama buat dia itu adalah seks, dan dia adalah orang yang paling kuat. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16, kita baca ayat yang pertama. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-1. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Dia seorang nasir Allah, pergi ke pelacur. Cobain.
seorang perempuan sundal. Kita lihat lagi sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Tetap di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Sekarang kita lihat ayat yang keempat. Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Akhirnya apa? Kekuatan. Begitu dia jatuh cinta, bukan kepada Tuhannya, jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek bernama Delila, kekuatan daripada Tuhan juga dikasih. Karena apa? Tujuannya salah. Tujuannya Tuhan mengadakan Simson hidup itu, diturunkan di muka bumi. Tujuannya bukan itu. Maka terjadilah tragedi. Makanya kalau kita lihat kayak gini, makanya harus belajar. Tujuannya itu apa? Tujuan Tuhan menciptakan kita itu, tujuannya Tuhan itu apa? Tujuan hidup kita itu apa yang Tuhan mau? Nah, sekarang kita buka di Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan hidup yang Tuhan mau dalam hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita dikasih Alkitab, kita dikasih firman Tuhan, kita dikasih Roh Kudus, maksudnya supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Apanya yang menjadi serupa dengan Kristus? Maka apa mukanya? Ya enggak. Yang jadi serupa dengan Kristus itu adalah karakternya, pikirannya, perasaannya, imannya, pengharapannya, kasihnya. Itu yang Tuhan mau. Jadi serupa dengan Kristus. Akhirnya apa? Kita juga bisa memperlihatkan Kristus bukan melalui perkataan kita, tapi melalui kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Nah sekarang pertanyaannya, apa tujuan hidup kita ini? Tujuan kita ini, hidup ini untuk apa? Jawab dalam hati masing-masing. Kalau sampai kita harus jujur, tapi jangan bilang susu tahu, oh saya tujuan hidup saya jadi serupa dengan Kristus, tapi ternyata tidak, itu namanya bohong. Coba jujur sama diri sendiri, iya ya, selama ini saya tujuan hidup saya itu uang. Nah, kita bisa jadi tahu, hati-hati, bisa jadi kayak Yudas, bisa jual Yesus karena uang. Nah itu misalnya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa tujuan kita sekolah? Orang yang nggak ngerti tujuan sekolah, ya main game, karena nggak punya tujuan. Sedangkan sekolah itu maksudnya apa? Supaya membuat kita tuh jadi cerdas. Umpamanya itu yang akar pangkat sekian, terus ininya sekian, ada pangkatnya lagi. Itu tuh di mana digunakannya? Coba tolong tunjukin itu digunakan di mana. Begitu kita selesai sekolah SMA itu ada akar-akar kayak gini, nggak pernah dipakai. Dan buat apa? Supaya kita cerdas. Orang-orang yang nggak bisa bikin kayak gitu, yang nggak sekolah, dilawanin orang-orang kayak gitu, kecerdasannya kalah. Sekalipun itu nanti nggak bakal dipakai, tapi itu untuk mencerdaskan pikiran. Makanya sekolah itu supaya cerdas, supaya bisa menangkap firman Allah lebih baik lagi daripada orang-orang yang tidak pernah sekolah. Jadi kecerdasannya kurang. Nah itu seperti itu. Jadi supaya kita sekolah itu supaya cerdas. Jadi kalau sekolah ya sekolah lah. Jangan cuma main game ini terus pacaran. Oh kelas SMP pacaran segala macam. Karena gak punya tujuan. Orang yang punya tujuan gak akan seperti itu. Ada banyak sih. Contoh lagi, apa tujuan kita bekerja? Nah tujuannya supaya dapat uang yang banyak. Nah bisa menjual Yesus, bisa ini, bisa itu. Nanti terjadi tragedi. Apalagi tujuan kita berteman, supaya bisa mengambil keuntungan. Nah nanti kita akan dimusuh, tragedi. Semua orang yang digituin nanti semua yang teman-teman jadi musuh semua. Karena kita nggak punya tujuan. Tujuan berteman apa? Ya supaya kita juga bisa menguatkan, kita dikuatkan, kita bisa menguatkan. Dia bantu kita, kita juga bisa membantu dia. Jadi ada saling membantu. Kita sendirian nggak bisa, ada teman jadi bisa. Teman ini lagi nggak bisa, ada kita juga dia jadi bisa. Harusnya begitu, tujuannya tuh itu. Nah tujuan berteman untuk take advantage, ambil keuntungan dari situ ya. Nanti kita akan dimusuh. Nggak punya teman sama sekali.
Terus apalagi? Apa tujuan Tuhan mengampuni kita? Supaya kita pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Maka kita diampuni supaya kita juga bisa mengampuni. Terus apalagi tujuan kita berpacaran? Nah, nggak punya tujuan, sampai akhirnya seks, lagi pacaran udah nge-seks, udah ini udah itu, ya nanti terjadi tragedi. Anak umur 14 tahun, 15 tahun hamil, nah tragedi. Makanya nggak bisa. Tujuannya pacaran itu apa? Untuk supaya bisa menerima apa adanya. Dengan pacaran itu supaya kita tuh bisa lihat nih, cocok nggak? Wah, dia ini jeleknya di sini, jeleknya gini. Wah, ini saya nggak bisa terima, putus. Itu bukan jodohnya. Sampai kita bisa menerima kejelekannya dia, kejelekannya ini. Akhirnya bisa saling menerima. Nah, itu namanya tujuannya pacaran. Jangan terus jadi kayak suami dan istri. Itu nggak bener. Terus apa tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah, saya ambil dari Maliaki pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 15. Maliaki 2 ayat 14 sampai 15. Di sini dikatakan begini. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara kamu dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi makanya kalau kita sudah lihat kayak gitu, nah kita ya harus tahu bahwa tujuan Tuhan kita menikah supaya kita punya keturunan yang ilahi, bukan keturunan yang manusiawi. Terus apa tujuan kita punya anak? Supaya anak-anak itu juga menjadi serupa dengan Kristus. Supaya dia juga punya modal takut akan Tuhan. Sehingga kita gak perlu siapin rumah, gak perlu siapin mobil. Nanti anak itu pun akan menghasilkan mobilnya sendiri, menghasilkan rumahnya sendiri dengan Tuhan Allahnya. Bukan dengan ibu bapaknya, tapi dengan Tuhan Allahnya. Itu seperti itu. Nah, jadi sekarang kita ngerti. Terus apa tujuan kita memberkati, apa tujuan Tuhan memberkati kita? Ya supaya kita juga jadi berkat bagi orang yang lain. Itu seperti itu. Jadi makanya hari ini kita belajar tujuan hidup yang terutama. Jadilah serupa dengan Kristus. Caranya dengan kita membaca Alkitab setiap hari, mempercaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati, dan melakukannya. Kita akan jadi serupa dengan Kristus dan kita akan nurunkan itu kepada anak-anak kita. Tujuan hidup yang terutama itu seperti itu. Sampai kemana-mana, sampai kemanapun kita pergi juga, bukan cuma anak-anak kita saja, sampai semua orang yang di dekat kita semuanya punya tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, sekalipun firman-Mu itu keras bagaikan palu dan godam, bagaikan api yang menghanguskan, tapi kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Dengan segala sesuatu ini kami bisa mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk rencana-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau lakukan di kayu salib untuk kami, sehingga kami sungguh-sungguh tidak terkalahkan. Bersama dengan Kau Tuhan, hidup kami dijamin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin.